Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nendi Project ya. Informasi dan juga hiburan. Kali ini saya akan membahas sebuah tata tertib peserta ujian ya. Sini bagi yang mengikuti seleksi dan juga yang sudah terpanggil di simpatika masing-masing ya. Mungkin ini ada tata tertib peserta ujian yang harus dipatuhi oleh peserta seleksi PPG Kemenag tahun 2022 ya. Sini tata tertib peserta ujian. Yang ke-1, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SEP Exam Browser ya atau SEP ya, dan file konfigurasi SEP ke dalam laptop yang dapat diunduh melalui link ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik di sini saja ya. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah terpanggil untuk seleksi minggu depan ya, mungkin harus sudah menginstalkan aplikasinya ya dari sekarang, daripada nanti pas mau ujian belum ada aplikasinya, takutnya dibatalkan dari pusat gitu ya. Kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian ya. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapih, tidak menggunakan kaos. Mungkin di sini harus menggunakan kemeja ya, yang ada kerahnya ya. Kalau bisa di sini menggunakan hitam putih. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyeting ruangan ya agar Bapak Ibu sekalian tenang dan nyaman saat mengerjakan tes seleksi PPG tersebut. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tinggal disiapkan saja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan membawa yang tidak ada ketentuan di tata tertib ini. Dan untuk kabel di sini hanya ada kabel charger ya, tidak ada kabel selain ini. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ketika sudah mau memulai seleksi ataupun tahapan tes ini, mungkin pengawas akan melihat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti seleksi PPG ini dilihat dari aplikasi Zoom. Mungkin si HP tersebut akan dilihatkan kanan kirinya ya, memastikan bahwa ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa dan tidak ada alat-alat yang tidak ditentukan ya. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas peserta ujian, dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Nah, jadi ini harus benar-benar matang ya untuk disiapkan lebih awal sebelum mengikuti seleksi ini. Pengawas klik stop
begitu Zoom peserta terhenti ya. Mungkin ini pengawas akan mengklik stop. Langsung saja ke peserta itu akan terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Nah, ini mungkin bisa dipersiapkan kembali kalau misalkan kurang jelas ataupun ada kendala di HP Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu diberikan waktu 10 menit ya. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini jadi Bapak Ibu sekalian dipikirkan kembali, disiapkan ataupun disetting dari awal ya sampai fix untuk mengikuti seleksi PPG ini. Karena di sini dalam aturan ini, ketika aturan ini tidak sesuai dengan Bapak Ibu yang harapkan, mungkin di sini dinyatakan akan langsung tidak lulus ya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ya. Selama pengerjaan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan melihat samping ya, ke atas, ke bawah. Tetap harus fokus ke depan monitor ya. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Ya, jadi tidak ada suara apapun ya, ataupun ada yang memanggil itu bisa di unmute saja dalam settingan HP masing-masing ya. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun ya. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljak ya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP itu ya. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Jadi silahkan lakukan sebelum ataupun setelah ujian ya. Mungkin ini harus benar-benar matang untuk dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi. Peserta dilarang makan atau merokok pada saat pengerjaan ujian. Peserta dibolehkan minum air putih dari botol transparan tersebut ya. Minum obat pada saat mengerjakan ujian bagi yang sakit ataupun ada yang pusing gitu ya. Panitia ataupun pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan ya, maka itu akan langsung dinonaktifkan ataupun dihentikan oleh pengawas tersebut. Nah, di sini ada pelanggaran dan sanksinya ya. Sanksi di sini sanksi ringan nih. Contohnya, peserta lupa mematikan suara HP ya. Peserta diperingatkan oleh pengawas, sanksinya itu. Kedua, sanksinya untuk ringan, peserta berpakaian tidak sopan ya. Mungkin itu akan diperingati oleh pengawas. Di sini jenis sanksi ataupun pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat ujian sudah mulai ataupun sudah login ya. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian serta meninggalkan ujian sebelum waktunya selesai. Ini akan dibatalkan sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Ini memungkinkan kepatalan bagi terdampak diri sendiri ya. Nah, di sini ada pelanggaran dan sanksi berat ya. Peserta menyimpan dan menyebarluaskan bagian seluruh soal. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal ya, ini sangat berat ya. Peserta memalsukan data. Nah, ini ada yang berat dan juga ada yang sangat berat. Ini sanksinya itu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik ya. Dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tata tertib dan juga
pelanggaran dan sanksi yang akan diterima oleh masing-masing yang melanggar. Dan Bapak Ibu sekalian, disiapkan terlebih dahulu setting ruangan, juga alat-alat laptop, HP juga ya. Sebelum itu diinstal dulu aplikasi terhadap perangkat tersebut. Dan sudah itu Bapak Ibu bisa melaksanakan untuk memulai seleksi tes PPG Kemenag tahun 2022. Ya, dan diperhatikan tolong ya untuk berpakaian itu memakai pakaian yang rapi sebelum ditegur ataupun diperingati oleh Bapak Pengawas. Baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga hidupkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video penting selanjutnya. Untuk informasi kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.